Inilah hikayat Pandawa Jaya. Siapa membaca jangan percaya, karena dewa-dewa kayangan kan. Bohongnya banyak, tiada berdaya. Dunia kayangan sangatlah mulia. Jadi walaupun jangan percaya, tapi itu indah, mulia. Nah, tetapi di sini lihat Bib, di sini ada pesan sponsornya. Jangan beriman. Jadi kalau dari segi keyakinan beda dewa-dewa dengan. Tapi penghargaan tetap. Watu izu man tasha mati itu lilinnya misalnya gitu ya. Waduh habis nih, udah besok lagi begitu mulai lagi, kemarin sampai tasha ya. Tasha, nyari tasha, ketemunya tasha yang kedua. Harusnya kan watu izu man tasha watu dilu, tapi karena ketemu yang kedua langsung disalin itu watu izu man tasha biadika khair. Di sini butuhnya ketelitian seorang filolog. Kan, ya. Muhakik, filolog itu kan muhakik, editor lah kalau sekarang. Bahkan ada tuh salah satu episode di PPT, para pencari Tuhan, kan? Jadi ada kasus di mana Quran dicetak, dan kemudian tiba-tiba ketika dibaca Bismillahirrahmanirrahim, hilang titiknya. Maksudnya ketambahan titiknya ke bawah, tambahan titik di bawah. Dan itu kan artinya bukan hanya berubah ya. Artinya jadi apa tuh, Bib? Jadi sebaliknya, dari dari yang terpuji kemudian jadi ketercela. Terkutuk bahkan ya. Dari pengasih penyayang ke terkutuk gitu. Nah, itu karena katanya di cerita itu pas dicetak itu ada kayak nyamuk yang nempel. Nah, itu yang menunjukkan pentingnya ketelitian seorang filolog. Karena kalau tidak, karena itu bisa dampaknya pada kesimpulan yang bisa mengubah kesimpulan besar. Contoh nih Bib, misalnya ada tokoh kita, tokoh Nusantara itu abad ke-16 tuh Hamzah Fansuri. Itu kan Hamzah Fansuri itu kan menurut penelitian sebelumnya itu katanya sampai awal abad 17 masih ada. Ya 1600 sekian. Tiba-tiba ada yang menemukan bukti bahwa Hamzah Fansuri sudah meninggal 1527. Wah, berarti itu lama sekali. Itu ada di tulisan apakah ini Hamzah Fansuri atau Mansuri. Kan bulatnya sama, cuma yang satu ada titiknya, satu enggak. Fansuri di atas, bulatnya satu di bawah. Itu. Jadi memang titik itu harus teliti sekali. Nah, yang tadi sempat disinggung sama Kang Oman itu saya pengen ngobrolin soal salah satunya manuskrip wayang. Kan? Wayang, ya betul. Nah, kalau manuskrip wayang lu yang pernah dibaca Kang Oman apa, Kang? Kalau saya sebetulnya tidak khusus wayangnya, tapi begini, saya melihat wayang itu kan cerita wayang itu cerita dewa-dewa ya, cerita tentang dunia kayangan gitu. Nah, itu di dalam manuskrip Melayu itu ada manuskrip misalnya hikayat Maharaja Boma misalnya, hikayat Pandawa Jaya. Itu diadopsi dari Mahabharata cerita tentang dewa-dewa gitu. Sebetulnya manuskrip wayang itu menandakan fase sejarah pra-Islam kita. Artinya sebelum ada Islam ya, itu sebetulnya sudah ada agama yang ada di kita, Hindu, Buddha, pengaruh dari India. Nah, salah satunya itu terlihat dari manuskrip yang menceritakan tentang wayang, dunia pewayangan itu ya. Nah, jadi sudah ada di kita wayang itu sebelum Islam masuk. Sebelum Islam. Ketika Islam datang, kan sebelumnya itu ditulis dalam bahasa Sanskerta gitu ya, aksaranya itu kan bukan aksara yang sekarang kita kenal aksara Islam. Begitu Islam datang, cerita-cerita itu kan berbeda secara ideologis. Ya kan, Islam kan tidak mempercayai dewa-dewa. Nah, tetapi karena itu karya sastra tidak dimusnahkan, disalin, tetapi disalinnya dengan aksara Arab, aksara Jawi, aksara Pegon tadi. Aksara Jawi, aksara Pegon yang tadinya itu cerita wayang itu Mahabharata itu sangat Hindu begitu. Kemudian ketika disalin dengan aksara Jawi,
maka itu menjadi bagian dari peradaban tulis masyarakat Muslim pada masa itu. Dan karena secara cerita juga diubah. Secara cerita itu ada yang diubah, tapi ada juga yang dibiarkan. Nah, tetapi ada pesan sponsor di sampingnya. Biasanya itu. Misalnya saya punya contoh nih, boleh lihat Bib sebentar ya. Nah, ini misalnya ada Hikayat Pandawajaya nih. Hikayat Pandawajaya itu begini nih cuplikannya, Bib. Inilah Hikayat Pandawajaya. Bisa baca nggak nih? Ini bisa. Jauh ya. Inilah Hikayat Pandawajaya. Siapa membaca jangan percaya, karena dewa-dewa kayangan kan. Bohongnya banyak, tiada berdaya. Dunia kayangan sangatlah mulia. Jadi walaupun jangan percaya, tapi itu indah, mulia. Nah, tetapi di sini lihat Bib, di sini ada pesan sponsornya. Jangan beriman. Jadi kalau dari segi keyakinan beda dewa-dewa dengan. Tapi penghargaan tetap. Itu makanya kalau wayang di kita itu, kalau saya kan orang Sunda ya, wayang golek gitu ya. Nah, itu kan ketika Semar itu menasehati Astrajingga, Cepot, Gareng, segala itu, anak-anaknya itu, dia cerita pewayangan, karena Semar juga kan titisan dari dewa juga kan. Nah, tetapi kemudian diisi dengan keislaman, bahwa di atas dewa-dewa itu ada Tuhan, ada Allah yang Maha Kuasa. Jadi sarana untuk dakwah sebetulnya. Dan itu intinya. Penting dan efektif. Karena ya pertama itu sudah menjadi budaya kita Kang ya, sehingga ketika Islam masuk tidak berbenturan dengan budaya yang ada, dan juga karena memang bercerita itu menjadi salah satu media dakwah paling asik gitu. Karena itu kemudian 2/3 dari Al-Quran kan isinya cerita. Betul. Karena terutama itu surat Yusuf ya, itu surat Yusuf. Lengkap sekali cerita. Iya, jadi kemudian cerita itu menjadi medium untuk menyampaikan nilai, karena itu Quran kan ya gak penting terjadinya kapan dan lain sebagainya, aspek datanya gak penting, tapi yang penting hikmahnya ya kan. Nah, dan wayang ini ya itu tadi ya Kang, jadi kadang nilainya itu diubah, yang awalnya nilainya Hindu Buddha, kemudian dia kan ibarat kata wadah lah ya. Wayang itu kan ibarat kata wadah saja. Kan isinya mungkin tetap begitu ya. Maksudnya nilai-nilai keagamaan ini cerita soal Islamnya. Islam kemudian berakulturasi dengan wayang. Pesan-pesan keislamannya tetap, tetapi mediumnya itu kan memang kebudayaan. Wayang itu bagian dari kebudayaan kan ya. Indonesia. Nah, makanya ini manuskripnya aja sampai sekarang masih ada, cuma di Inggris adanya. Di British Library ya. Walaupun di sini juga ada banyak di Perpustakaan Nasional. Jadi itu kan ibarat kata wadah. Wadah komunikasi, wadah pembelajaran. Yang kemudian tergantung kepada isinya. Kalau dalam usul fiqh ada al-adah muhakkamah gitu. Adat yang baik itu bisa menjadi hukum, artinya bisa diakuisisi oleh agama. Misalnya ya kayak adat lampu merah kan bikin kita gak tabrakan. Jadi melanggar lampu merah ya dosa gitu. Dan wayang itu diberikan makna baru misalnya oleh Sunan Kalijaga, katanya menjadi bayang-bayang. Karena itu untuk menunjukkan secara spiritual bahwa misalnya pertama kita ini bayang-bayang Allah saja di muka bumi ini. Jadi jangan sok-sokan. Mau Anda crazy rich kayak mau setampan apapun, Anda cuma bayang-bayangnya Allah. Sebagaimana Musa itu ketika bayi gak punya kemampuan apa-apa ditaruh di air bisa selamat, sedangkan Fir'aun yang punya kekuatan super dengan segala pasukannya kena air tenggelam gitu. Jadi bayangan Allah, dan itu di Quran juga gitu kan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Allah menampakkan bayang-bayangnya, tajallinya atau dan konsep itu kan dalam manusia. Sangat populer dalam spiritualitas Islam ya, dalam tasawuf ya. Konsep al-zil itu kan, al-zil ya. Bayangan, konsep bayangan. Jadi konsepnya itu kan di semesta ini yang wujud itu hanya satu, yaitu wujud yang hakiki kan. Kita ini hanya bayangannya saja. Berarti wayang kan. Kita wayang. Wa ma romaita idromaita walakinnallaha roma. Ketika kita melempar, sesungguhnya yang melempar itu Tuhan. Jadi berarti kita wayang dong. Artinya kalau begitu, kalau bayangan, sesungguhnya kita ini ya bukan tidak punya wujud yang sebenarnya, karena yang wujud yang sebenarnya bendanya kan. Ketika ada bayangan tangan, yang wujudnya sebetulnya kan tangannya. Nah, tetapi kan bayangan itu menjadi penting. Wayang itu juga menjadi penting
tergantung kita melihatnya lah gitu ya. Dan bayangan itu diciptakan oleh kita, maka kalau Anda ingin persepsi orang tentang diri Anda bagus, ya lakukanlah hal yang baik agar bayangan orang tentang dirimu itu baik. Dan itu juga kan, saya membayangkan wayang itu agar bayangannya tampak kan harus dengan cahaya. Iya betul. Jadi orang itu akan meninggalkan kesan yang kulit baik, khususnya ya, wayang kulit khususnya, ya. Meninggalkan kesan yang baik dengan semakin besar cahaya kebaikan. Jadi semakin besar cahaya dalam dirinya, maka dia akan semakin terbayang bagi orang. Tapi semakin dan kecil, kalau kita ingat dakwahnya Sunan Kalijogo, betapa efektifnya kan ya melalui wayang ya. Iya. Rasanya mungkin kita tidak akan punya jumlah Muslim terbesar seperti sekarang kalau dakwah dulu itu tidak kultural, tidak akomodatif gitu kepada budaya ya. Sunan Kalijogo itu salah, tapi itu Sunan Kalijogo salah satu aja loh. Kalau yang saya tahu nih kebetulan kajian saya di Tarekat Satariyah ya di Minangkabau. Itu ketika Syekh Burhanuddin itu pertama kali datang ke Minangkabau setelah belajar dari Aceh, kan dia murid Syekh Abdurrahman Singkal di Aceh abad 17. Itu ketika pertama datang masyarakat di Sumatera Barat, di Minangkabau lah gitu waktu itu ya namanya, itu senang pesta permakanan di Dulang. Dulang itu nampan besar. Mereka pesta minum-minum. Nah, Syekh Burhanuddin begitu datang melihat tidak langsung melarang minum-minumannya, pestanya tidak. Dia ikut ke situ. Ikut makan-makan, setelah selesai dulangnya diambil. Kemudian ditepuk-tepuk, baca sholawat, baca syahadat. Maka sekarang dikenal kesenian namanya sholawat dulang. Sampai sekarang. Orang senang sekali bersolawat tapi sambil dinyanyikan. Itu kan sama budaya juga kan, sama dengan wayang kan. Awalnya mungkin terlarang, tetapi ketika diisi dengan sesuatu yang baik menjadi kebaikan. Wayang juga sama, tentang dewa-dewa, tapi ya diisi dengan kisah-kisah Nabi misalnya kan, menjadi menarik gitu. Dan utamanya itu cahaya. Ketika ada cahaya di sana, maka bayangan itu akan semakin nampak. Tandanya menarik kan kalau yang nonton sampai subuh ya Bibi ya? Sampai subuh. Kita bahkan nonton film aja gak kira kuat kayaknya kan sampai subuh. Tapi wayang itu bisa sampai subuh. Terutama nunggu nanti jam 12 atau jam 1-nya itu. Karena nanti akan ada yang lucu-lucunya itu. Punakawannya. Itu punakawannya. Dan itu ditaruh di belakang agar orang nungguin. Agar orang nunggu gitu. Iya, walaupun memang bahwa ada perdebatan kayak ketika wayang itu bentuknya patung, dulu terjadi perdebatan itu di antara para wali songo karena larangan dalam Islam soal patung. Tapi kan ketika itu dikulitkan, akhirnya dipipihkan, kemudian para sunan sepakat bahwa nggak ada masalah pada wayang itu karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena ketika sudah dipipihkan, maka semua sepakat itu boleh saja. Walaupun kalau di Sunda tetap ke wayang golek kan tetap begitu bentuknya. Bentuknya begitu ya. Karena itu juga terjadi perbedaan pendapat kan di antara para ulama apakah itu boleh atau tidak. Tapi bahwa kita menghargai budaya itu sudah pasti ya. Quran juga kan gitu kan ya. Ketika mau mengharamkan minuman keras gak jebret langsung haram. Iya, bertahap ya. Bertahap. Bilangnya awalnya buru, kemudian selanjutnya boleh asalkan tidak di waktu sholat, baru kemudian haram. Dan saya tuh kan mikir gini, wayang itu memang ada yang haram. Sebagaimana juga ada yang halal. Yang halal tuh ya wayang ketika digunakan untuk menyampaikan dakwah, seperti juga tembang dan pesantren gitu. Dan juga yang menjadi halal kalau dijalani sebagai kesenian untuk menghibur orang lain. Berarti bukan wayangnya itu sendiri ya, yang haram atau halalnya itu. Tergantung motivasi dan caranya tujuannya digunakan. Tapi ada yang betul-betul haram. Wah, itu apa tuh? Yang betul-betul haram itu gimana tuh? Kalau kita jadi wayang dari ayang kita. Atau kalau kita jadi wayang dari nafsu kita. Manusia ketika jadi wayang dari nafsunya, maka nafsunya yang mengendalikan dia kan? Sehingga hidupnya berantakan. Jadi itu yang kalau itu berlebihan haram. Pasti haram ya. Apapun yang berlebihan kan haram. Iya, apapun yang berlebihan haram. Dan hebatnya itu saya pernah baca satu hikayat dari abad ke-11 dari tahun 1030 Masehi. Itu dibilang betapa dahsyatnya wayang. Itu cuma kulit tapi bisa bikin orang tertawa, menangis, gembira, sedih. Betul.
itu kan menunjukkan bahwa itu sebagai medium yang efektif di zamannya. Iya, iya. Saya sih kalau saya karena filologi ya, melihat wayang itu saya jadi ingat berbagai macam manuskrip yang tentang beragam wayang. Salah satunya yang sekarang tiba-tiba terpikir itu manuskrip-manuskrip yang bercerita tentang wayang Cina. Gitu. Jadi saya bukan ahlinya ya, ada ahlinya tersendiri, tapi manuskrip-manuskrip itu menceritakan bagaimana wayang itu menggambarkan betul interaksi akulturasi antar etnis. Tionghoa dengan Melayu, dengan Jawa begitu. Nah sehingga itu wayang itu menjadi medium untuk memperkenalkan mungkin toleransi antar etnis yang berbeda-beda misalnya gitu ya. Itu manuskrip-manuskrip itu banyak cerita yang seperti itu. Iya. Artinya dia menjadi medium untuk bercerita dan akhirnya ya tergantung ceritanya. Kalau positif bikin orang ke-trigger jadi positif, kalau negatif ya bikin orang ke-trigger jadi negatif. Nah, akhirnya saya jadi tertarik belajar filologi dan wayang nih kan. Wayang, Nah, kebetulan kita nih lagi di Baitul Quran, di samping kita nih ada museum wayang. Nah, kayaknya kita menarik kan kalau ke sana. Menarik juga, kita lihat langsung ya. Kita bandingkan manuskrip dengan di museumnya langsung ya. Museumnya langsung. Oke, Bib, mari Bib. Ya.